Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5861. Charlie mengangguk dan bertanya, Colby, apakah dia menyebutkan pria dan wanita di Chinatown? Angus menutupinya dan berkata, geng Tiongkok cukup menarik di Chinatown. Mereka mengumpulkan sejumlah uang perlindungan dari kami. Namun mereka akan sangat membantu kami menyelesaikan beberapa masalah. Terutama bagi imigran gelap seperti kami. Selalu ada orang yang menindas. Geng Tiongkok biasanya membantu kami. Dan biayanya relatif masuk akal. Lagi pula, jika menjalankan bisnis kecil-kecilan di Amerika Serikat, tidak perlu membayar pajak. Namun biaya perlindungan jelas sangat diperlukan. Sebagai perbandingan, geng Tiongkok jauh lebih baik. Oke, Charlie bertanya lagi. Kamu bilang Will Johnson sedang duduk di dalam mobil saat itu. Di mana dia duduk? Angus mengelak sedikit, namun masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, dia duduk di kursi penumpang belakang. Charlie terus bertanya, Colby dimasukkan ke mobil di belakang kursi pengemudi. Angus mengangguk. Ya, oke. Charlie berhenti dan bertanya kepadanya, apakah kamu melihat dengan jelas siapa yang menembak? Angus menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat melihat siapa yang menembak dengan jelas. Tetapi setelah Colby meninggal, jendela di belakang kursi penumpang diturunkan, dan saya melihat Will Johnson memposting keluar. Charlie memandang Will Johnson dan bertanya dengan tegas, izinkan saya bertanya, apakah kamu yang membunuh Colby dari geng Tiongkok? Will Johnson segera menenangkan diri dan berkata, bukan aku, ini bukan aku. Charlie melihat keempat orang lainnya dan berkata, jika salah satu dari kalian berempat mengatakan yang sebenarnya, kalian dapat mengambil 5 peluru lebih sedikit. Tapi kalau tidak mengatakan yang sebenarnya atau menolak menjawab pertanyaanku, aku akan membuat kalian memakan peluru-peluru itu. Aku juga akan mengungkap semua pistolmu dan kalian harus menelannya. Mereka berempati dengan gugup dan banyak berkeringat. Charlie menyuruh mereka memakan seluruh bagian pistolnya, yang benar-benar membuat mereka takut. Setelah memakan lebih banyak peluru, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya secara perlahan. Namun kalau memakan bagian pistolnya, lebih baik ditembakkan langsung dengan pistol. Dengan begitu setidaknya tidak akan sengsara. Akibatnya, beberapa orang maju untuk mengoreksinya. Mengklaim bahwa Will Johnson lah yang menembak dan membunuh anggota geng Tiongkok bernama Colby itu. Wajah Will Johnson menjadi pucat. Dia ingin membela diri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa orang-orang ini telah bertahan, dia mungkin akan menyentuh punggung Charlie. Dia sangat ketakutan ketika dia berpikir bahwa Charlie akan selalu membalasnya 2 kali lipat atas kejahatan yang telah dia lakukan. Dia membunuh Colby dari geng Tiongkok. Mungkinkah Charlie juga ingin membunuh hari ini? Tepat ketika dia ketakutan dan gelisah, Charlie bertanya kepada Angus, apakah kamu kenal bos geng Tiongkok? Angus mengangguk cepat dan berkata, saya kenal dia. Namanya Dawei Nichols. Dia sering datang ke toko. Paman Janus di samping berkata, Tuan, Dawei menyelundupkan dirinya dari daratan ke Hong Kong pada tahun-tahun awalnya. Dari Hong Kong, dia menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat. Meskipun dia tergabung dalam geng, dia adalah orang yang baik. Charlie mengangguk dan bertanya pada Angus, meminta kamu melamar. Angus berpikir sejenak. Tuan Wade, dia sepertinya menghindari pusat perhatian. Saya khawatir tidak mudah dipasang sekarang. Paman Janus berkata, dia pasti belum meninggalkan Chinatown. Mungkin dia sekarang bersembunyi di salon rambut Monroe. Saya memahami kebiasaannya dan selalu percaya bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Angus berseru. Tidak mungkin. Paman Janus, seluruh Chinatown tahu. Pemilik salon Monroe suka dengan Dawei. Beraninya dia bersembunyi di sana saat ini. Paman Janus berkata, jangan banyak bertanya. Pergi langsung ke salon Monroe dan beritahu pemilik di sana. Saya sudah kembali dan undang dia untuk datang menemui saya. Bab 5862. Setelah mendengar perintah Janus, Angus keluar berlari dengan cepat. Meskipun tampaknya Chinatown adalah masyarakat kecil yang sangat rumit, di tempat yang besar. Setelah lama tinggal di sini,
Mereka semua sangat akrab satu sama lain. Sesuai dengan namanya, ini hanyalah sebuah jalan. Jalan tempat berkumpulnya orang Tionghoa dalam jumlah besar. Hubungan semua orang di sini seperti hubungan tetangga di jalan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu, jahat dan licik di lingkungan sekitar, mereka umumnya saling membantu dan mendukung. Pada tahun-tahun awal, orang Tionghoa yang baru tiba di Amerika diintimidasi dan harus hidup bersama dalam kelompok agar tetap hangat. Geng-geng Tiongkok juga berkembang secara alami di lingkungan ini. Pada awalnya, untuk melindungi diri mereka sendiri, geng Tiongkok mengorganisir beberapa buruh muda dan kuat untuk bersama-sama berperang melawan musuh asing. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan masyarakat yang berkelanjutan, berbagai profesi terus terbagi-bagi. Dan beberapa orang yang kadang-kadang bersatu untuk membela orang Tionghoa lainnya. Lambat laun mereka menganggap hal semacam ini sebagai sebuah profesi, dan geng Tionghoa resmi didirikan. Dari sejarah geng Tiongkok terlihat bahwa sejak lahir, mereka bukanlah gangster yang menindas pasar dan menindas laki-laki dan perempuan. Kebanyakan geng di Amerika Serikat sangat berbeda sifatnya dengan geng di Tiongkok. Sebagian besar geng besar dengan sejarah panjang di Amerika berkembang selama masa larangan. Metode mereka menghasilkan uang pada dasarnya bertentangan dengan pemerintah AS. Oleh karena itu, beberapa geng memiliki sejarah yang panjang. Selama 100 tahun pembangunan, mereka telah mengembangkannya, yaitu semakin pemerintah tidak mengizinkan mereka melakukan hal tersebut, semakin mereka harus melakukannya. Dan mereka harus melakukannya dengan lebih besar dan lebih kuat. Ambil contoh memungut biaya perlindungan. Geng Tiongkok memungut biaya perlindungan di Chinatown, yang lebih mirip biaya properti tidak resmi. Mereka mengumpulkan uang dari setiap rumah tangga dan melayani setiap rumah tangga. Biayanya masuk akal dan layanannya penuh perhatian. Namun, ketika geng seperti Burning Angels memungut biaya perlindungan, mereka langsung menjadi bandit. Perampok hanya menginginkan uang, dan mereka mengampuni nyawa jika menyerahkan uang tersebut. Jika pemilihan tidak memberikan, mereka akan memberi pisau atau injeksi. Jangan berharap setelah dirampok, akan mendapat bantuan untuk menjaga rumah. Dalam hal ini, mungkin juga menggemparkan rumah. Beberapa menit kemudian, Angus memasuki pintu bersama seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an. Begitu pria itu memasuki pintu dan melihat Janus, dia dengan bersemangat berkata, "Saudara Campbell, kamu sudah kembali." Pria ini adalah Dawei, bos geng Tionghoa di Chinatown, New York. Janus melihat leher Dawei dibalut kain kasa tebal, dan dia langsung bertanya, "Dawei, ada apa dengan lehermu?" Dawei menghela napas, "Lupakan saja. Saya tertembak ketika saya kembali ke rumah. Pelurunya menyerempet leher saya. Jika lebih akurat, saya akan menghadapi penguasa neraka." Saat dia mengatakan itu, dia melihat kelima pria yang terkulai di sudut dan bertanya dengan ngeri, "Janus, apa yang sebenarnya terjadi?" Janus bertanya padanya. Angus tidak nyaman. Dawei berkata, "Angus hanya mengatakan bahwa kamu ada urusan penting denganku. Dia tidak mengatakan bagaimana situasi spesifiknya." Janus mengangguk dan berkata kepadanya, "Orang-orang ini datang ke toko untuk mengumpulkan uang perlindungan dari Angus. Tetapi Tuan Wade memberi mereka pelajaran. Oleh karena itu, dia berkata kepada Charlie, 'Tuan Wade, ini Dawei, bos geng Tiongkok.'" Dawei memandang Charlie dengan terkejut. Tidak dapat dibayangkan bahwa anggota Burning Angels yang kejam ini akan memukul sedemikian rupa oleh pemuda di depannya. Kali ini, Janus berkata kepadanya lagi, "Dawei, izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Charlie Wade, dia ingin bertemu denganmu." Dawei kembali sadar, meskipun dia tidak tahu siapa Charlie. Melihat bahwa dia mampu menyiksa kelima orang ini menjadi bentuk yang tidak manusiawi sendirian, dia menduga bahwa latar belakang Charlie jelas tidak biasa. Jadi, dia segera mendekati Charlie dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade, saya Dawei. Senang bertemu dengan Anda." Charlie mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Berapa banyak orang di geng Tiongkok?" Dawei berkata dengan jujur, "Sebelumnya ada hampir 100 orang. Tapi sekarang kecuali saudara-saudara yang terbunuh dan terluka, pada dasarnya telah melarikan diri." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Ada hampir 100 dari kalian.
Bagaimana kamu bisa membiarkan kelima bajingan ini berjalan melalui Chinatown? Dawei berkata dengan malu. Tuan Wade, di belakang 5 orang ini adalah Burning Angels. Di belakang Burning Angels ada orang Italia. Mereka sebenarnya mengendalikan lebih dari berkumpul geng besar dan kecil di New York. Setidaknya beberapa ribu orang. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Charlie berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika ada ribuan orang? Saya belum pernah mendengar terjadi perkelahian geng yang melibatkan ribuan orang di Amerika. Apakah mereka bisa memimpin ribuan orang ke Chinatown? Bab 5863. Dawei berkata dengan canggung. Tuan Wade, Anda tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini sangat kejam. Mereka membunuh beberapa anggota inti geng Tiongkok kami secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara ketakutan dan ketakutan mereka semua mundur. Charlie bertanya kepadanya, berapa banyak dari kalian yang ditimbulkan oleh Burning Angels? Dawei berseru, mereka membunuh 11 saudara kita. Charlie mengerutkan kening dan bertanya lagi, berapa banyak dari mereka yang telah kalian bunuh? Dawei menggelengkan kepalanya dengan sedih, tidak satu kata pun. Oleh karena itu, Dawei dengan cepat menjelaskan, bagaimanapun, kami adalah geng etnis minoritas asing di New York. Kami tidak melawan bisa ular lokal seperti mereka. Kami tidak ingin berdiskusi dengan mereka dari awal. Jika ada yang menyentuh salah satu dari mereka, mereka akan membunuh kami 10 kali. Charlie mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi dengan geng etnis minoritas? Geng di Korea Selatan, Vietnam, dan Aljazair juga merupakan geng yang terdiri dari etnis minoritas. Apakah mereka seperti kalian? Dipukuli oleh Burning Angels dan melarikan diri. Yah, Dawei menghindari Charlie yang agresif dan berkata dengan ragu-ragu. Aku belum pernah mendengar adanya konflik antara mereka dan Burning Angels. Charlie menunjuk kelima orang itu dan bertanya kepada Dawei. Pernahkah kamu memasangkan? Mengapa orang-orang ini tidak berani menindas geng Korea atau geng Vietnam, tetapi malah datang untuk menindasmu? Dawei mengerucutkan ujungnya dan menundukkan kepalanya karena malu. Melihat diameternya, Charlie menoleh untuk bertanya pada Will Johnson. Ayo, Will, beritahu saya. Mengapa kamu tidak pergi ke Korea Town untuk mengambil tanah itu? Mengapa kamu malah datang ke Chinatown? Will Johnson berkata dengan gemetar. Karena Korea memiliki terlalu banyak senjata. Sejak tahun 1992, kami jarang memiliki konflik langsung dengan Korea. Charlie mengangguk. Lalu bertanya pada Dawei, tahukah kamu mengapa mereka tidak berani memprovokasi orang Korea sejak tahun 1992? Dawei berkata dengan malu, aku tahu, orang Korea memang mendapatkan popularitas di Amerika saat itu. Charlie berkata dengan dingin, kamu juga tahu bahwa mereka mendapatkan reputasi mereka melalui kerja keras. Sebagai bos geng Tiongkok, mengapa kamu tidak berani memimpin saudara-saudaramu untuk melawan mereka sampai akhir? Jangan lupa, ada banyak orang yang berdiri di belakangmu. 100 saudaramu, serta rekan senegara di seluruh Chinatown mengandalkan perlindunganmu. Mereka membayar biaya perlindungan. Jika sesuatu terjadi dan kamu melarikan diri, apa yang akan mereka lakukan? Wajah Dawei memerah saat ini dan dia ingin membenamkan kepalanya. Charlie melanjutkan pertanyaannya. Pernahkah kamu berpikir jika kamu mundur, para pedagang di Chinatown tidak punya pilihan selain dibantai oleh mereka? Mulai sekarang, semua orang akan tahu bahwa para pedagang di Chinatown mudah ditindas. Dan semua orang akan memperlakukannya hanya sebagai sepotong kue. Hari ini Burning Angels yang ingin datang dan memotong sebagian. Dan besok mungkin ada iblis beku yang ingin mengambil sebagian. Dan dalam beberapa hari, bahkan kucing dan anjing yang tidak dipandang remeh mungkin akan datang membawa mangkuk mereka dan mengambil sumpit. Terlebih lagi, bagaimana jika kamu mundur? Akankah mereka melepaskanmu jika kamu mundur? Jika demikian, mengapa kamu, seorang pria berkewarganegaraan dan bos geng Tiongkok, bersembunyi di salon rambut wanita? Dawei hampir pingsan secara mental karena diajukan pertanyaan Charlie. Dalam 2 hari terakhir, Dawei telah tersiksa di dalam hatinya. Saudara-saudaranya silih berganti mengalami kecelakaan. Bahkan dia sendiri hampir meninggal. Namun, sebagai bos, ia tidak pernah mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan Burning Angels hingga akhir.
Dia takut sejak awal, tangan takut pada kaki, sehingga terasa terbakar. Burning Angels semakin merajalela, membunuh banyak anggota kunci geng Tiongkok satu demi satu. Secara langsung menghancurkan mentalitas seluruh geng Tiongkok. Dalam 2 hari terakhir ini, Dawei juga sangat menyesal. Dia menyangkan karena tidak segera bertarung melawan tenaga dengan Burning Angels hingga akhir. Jika dia bertarung dengan mereka sampai akhir, mereka mungkin akan menyerah dan banyak saudara di kemudian hari tidak akan mau bekerja sama dalam hidup. Memikirkan hal ini, rasa malu dan menyalahkan diri sendiri membuat Dawei tidak bisa menahan diri lagi. Dia menatap mata merah dan berkata, "Ini semua salahku. Aku terlalu lemah. Aku hanya berpikir jika aku tidak bisa menyinggung perasaan mereka, sebaiknya aku mundur dan dunia akan menjadi lebih cerah. Tapi saya tidak menyangka, setelah saya mundur, mereka memaksa saya mundur sampai ke tepi tebing dan menolak untuk berhenti. Sekarang sudah terlambat untuk bangun, dan adikku yang sudah meninggal tidak mungkin kembali." Charlie memperhatikan dan berkata dengan tenang, "Belum terlambat untuk bangun." Charlie memasukkan magasin di tangannya ke dalam pistol, lalu menyerahkan pistol itu ke arahnya dan berkata, "Ada 5 peluru di dalamnya. Kalau kamu benar-benar bangun, pikirkan apa yang terjadi pada Colby. Pikirkan bagaimana cara membalas dendamnya lagi." Bab 5864. Kata-kata Charlie membuat 5 orang termasuk Will Johnson ketakutan. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka telah menanggung penghinaan dan penyiksaan oleh Charlie sampai sekarang. Mereka awalnya berharap Charlie akan melepaskan mereka. Namun siapa sangka Charlie justru mendatangkan bos geng Tiongkok tersebut dan bahkan memerintahkannya untuk membunuh mereka. Kelima orang itu merasa ngeri. Will Johnson berkata samar-samar dengan darah di mulut, "Tuan Wade, kami telah melakukan apa yang Anda minta. Tolongkan selamatkan nyawa kami." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika memohon belas kasihan yang berguna, tidak ada kemungkinan tanganmu akan ternoda darah dan siapa nyawa pun. Memikirkan kembali orang-orang yang kamu bunuh. Apakah mereka memohon padamu sebelum mereka mati?" Setelah mengatakan itu, Charlie mengabaikan Will Johnson. Dia langsung meletakkan pistolnya ke tangan Dawei dan berkata dengan dingin, "Kenapa kamu hanya berdiri diam?" Melihat pistol di depannya, Dawei tampak sangat kesulitan. Dawei tentu saja sangat membenci Burning Angels. Namun, ketika Charlie menyerahkan pistol ke tangannya, dia mulai merasa gugup. Dia telah bekerja keras di geng Tiongkok selama bertahun-tahun. Meski sering berdiskusi dengan orang lain, membunuh seseorang dengan tangannya sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang Charlie menyerahkan pistolnya dan mengingatkannya bahwa ada 5 peluru di dalam pistol itu. Niatnya sangat jelas, yaitu meminta dirinya mengambil senjatanya dan membunuh kelima musuh satu persatu. Dawei mulai khawatir. Dia bertanya-tanya, jika dia benar-benar menembak dan membunuh 5 orang ini di sini, apakah dia harus menjalani sisa hidupnya dengan susah payah di bawah kejaran polisi dan kejaran Burning Angels? Lagi pula, dia tidak merasa bahwa geng Tiongkok memiliki peluang untuk menang melawan Burning Angels. Dia bahkan tidak bisa melawan Burning Angels, apalagi orang Italia di belakang Burning Angels. Namun, apa yang dikatakan Charlie benar-benar merangsang dia. Di bawah kepemimpinannya, tidak apa-apa jika geng Tiongkok gagal keluar dari Chinatown. Kini mereka masih dibunuh oleh lawan. Sekarang seluruh Chinatown telah sepenuhnya menjadi wilayah Burning Angels. Jika dia melarikan diri, geng Tiongkok juga akan hancur total dan akan menjadi sejarah. Pada saat itu, tidak hanya saudara-saudara yang meninggal dengan mata terbuka, bahkan para pedagang di seluruh Chinatown akan terkena dampak negatif yang sangat besar. Sejenak Dawei mengalami menstruasi dan pergumulan yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Charlie merasa sedikit kecewa saat melihatnya ragu-ragu lagi dan lagi. Charlie berkata dengan dingin, "Kamu takut, ragu-ragu, dan bimbang. Memiliki bos sepertimu sungguh memalukan bagi geng Tiongkok dan bahkan seluruh Chinatown." Dawei langsung merasa malu, namun tetap tidak menentukan pilihan di antara keduanya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Angus di samping berjalan ke arah Charlie. Angus mengulurkan tangannya dan berkata dengan tegas, "Tuan Wade, berikan saya pistolnya. Saya akan melakukannya." Janus sedikit terkejut, melihat dan bertanya dengan sedikit mengernyit, "Angus, jika kamu membunuh seseorang,
kamu mungkin tidak dapat tinggal di Amerika lagi. Tidak masalah, Paman Janus. Angus menggenggam tangan dan berkata dengan serius, Paman Janus, jika kita tidak menyingkirkan mereka, saya hanya bisa terus diintimidasi oleh mereka dan membiarkan mereka mengeksploitasi saya ketika saya tinggal di Amerika. Terlebih lagi, mereka sendiri pantas mendapatkannya. Bunuh saja, dan saya seorang imigran ilegal di Amerika Serikat. Hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah membunuh mereka. Saya bisa mencari kapal dan meninggalkan Amerika Serikat. Saya lebih baik tidak pernah kembali daripada tidak pernah mengambil napas ini. Setelah itu, dia memeras gigi dan berkata dengan tegas, hanya sebelum saya meninggalkan Amerika, saya harus menghancurkan nyawa saya untuk membunuh beberapa dari mereka. Balas dendam rekan senegaranya yang tewas di Chinatown. Bab 5865. Janus ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan kata-katanya ketika mencapai bibirnya. Dia hanya menatap Charlie, menunggunya berbicara. Charlie memandang Angus dan berkata dengan sangat serius, Angus, jika kamu menembak, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, saya akan mengatur untuk mengirim kamu keluar dari Amerika dalam semalam. Seperti yang kamu katakan, jangan pernah kembali. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, dan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi. Dan dia melanjutkan, adapun pilihan kedua, tetap di sini dan bunuh lebih banyak orang yang pantas dibunuh. Angus bertanya pada Charlie dengan ekspresi kosong, Tuan Wade, apa yang Anda maksud dengan pilihan kedua? Charlie berkata dengan ekspresi serius dan nada tegas, kamu tetap di sini. Saya akan membantu kamu membentuk geng Tiongkok baru. Mulai hari ini, siapapun yang menghina kamu akan dibunuh. Siapapun yang menghina saudara-saudaramu dan rekan-rekanmu, kamu harus membunuh mereka. Angus langsung tercengang. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, matanya perlahan menjadi yakin, dan dia mengangguk dengan berat dan berkata, Tuan Wade, saya memilih opsi kedua. Charlie mengingatkan, setelah kamu memilih opsi kedua, saya khawatir tidak akan ada jalan kembali dalam hidupmu. Apa kamu yakin ingin membuat pilihan ini? Angus berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, saya yakin. Setelah itu, dia melirik Dawei dan berkata dengan serius, Dawei orang yang baik. Tapi dia tidak cocok memimpin geng Tiongkok. Selama bertahun-tahun berada di Chinatown, saya menyaksikan geng Tiongkok menjadi semakin lemah. Menyaksikan rekan-rekan saya menjadi semakin tidak terorganisir, dan menyaksikan setan asing semakin agresif. Saya benar-benar tidak mau melakukannya. Jika saya mempunyai kesempatan untuk memimpin geng Tiongkok, saya harus melakukan yang terbaik untuk membuat geng Tiongkok tumbuh dan berkembang. Menjadikannya sesuatu yang tidak berani diganggu oleh siapapun di New York atau bahkan Amerika Serikat. Charlie mengangguk, mengamati Janus, dan bertanya, Paman Janus, bagaimana cara menanamnya? Janus menghela napas pelan dan berkata, karena Angus telah membuat pilihannya sendiri, saya akan mendukungnya. Bab 5866. Saat Dawei mendengarnya, dia merasa malu. Dia tidak terlalu memikirkan Angus. Terlebih lagi, Charlie juga merupakan wajah baru yang muncul entah dari mana. Dia tidak percaya bahwa Charlie memiliki kekuatan untuk membantu, atau untuk membantu Angus. Di bawah tekanan Burning Angels, geng Tiongkok sulit berkuasa. Namun ia harus mengakui satu hal, yaitu Angus, seorang pemuda yang belum berpengalaman di dunia, memang lebih berani dari dirinya. Meski tidak terlalu percaya dengan kemampuan Charlie, Dawei juga punya kekhawatirannya sendiri. Jika dia menolak Charlie, dia tidak punya pilihan selain terus bersembunyi di Tibet, dan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi dalam hidup ini. Jika dia bekerja sama dengan Charlie, mungkin ada peluang untuk kembali. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping Janus. Menurutnya, Janus adalah orang yang hebat. Meskipun dia sudah bosan memasak angsa panggang di toko ini selama bertahun-tahun, dia jelas merupakan orang yang terpintar di Chinatown. Karena dia percaya pada Charlie, itu membuktikan bahwa Charlie pasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Apapun yang ingin saya lakukan, katakan saja kepada saya. Charlie berkata dengan tenang.
Ceritakan padaku tentang Burning Angels ini, termasuk asal-usul orang Italia di belakang mereka. Dawei dengan cepat menjelaskan, The Burning Angel adalah sebuah geng yang baru didirikan beberapa tahun terakhir. Namun, pendahulunya dibentuk oleh penggabungan beberapa geng kecil di New York. Alasan utama merger ini adalah mafia Italia di baliknya mempunyai akar yang kuat di Amerika. Setelah mencitrakan diri bersih secara bertahap selama bertahun-tahun, pekerjaan kotor diserahkan kepada geng-geng baru yang didukung. Dan setidaknya 50% keuntungan geng-geng baru ini diserahkan kepada orang Italia. Dawei menambahkan, sebagian besar mafia Italia di Amerika didominasi oleh keluarga. Dulu 5 keluarga besar lebih terkenal, namun kini yang terkuat sebenarnya adalah keluarga Zano di luar 5 keluarga besar. Burning Angels setia kepada keluarga Zano, Charlie berkata. Mereka mendapat dukungan dari keluarga Zano, dan kemudian membagi lebih dari setengah uang yang mereka hasilkan kepada keluarga Zano. Sebenarnya, mereka berfokus pada submerek untuk pasar kelas bawah, dan keluarga Zano memegang mayoritas absolut pemegang saham utama. Dawei mengangguk dan berkata, Tuan Wade benar-benar memahami hal ini. Faktanya, ada banyak geng seperti itu di bawah keluarga Zano. Sebagian besar anggota Burning Angel adalah orang Afrika Amerika dengan pendidikan yang relatif rendah, sehingga urusan utama mereka adalah merebut wilayah, memungut biaya. Dan ada juga beberapa organisasi yang bergerak di beberapa kelas industri atas, seperti barang selundupan yang sangat menguntungkan. Janus di samping menjelaskan kepada Charlie, generasi pemimpin keluarga Zano saat ini sangat cerdas. Mereka telah membagi bisnis yang awalnya satu atap menjadi beberapa tautan secara mendetail. Kemudian menyerahkan hubungan yang berbeda ke organisasi yang berbeda. Dan kemudian organisasi tersebut bekerja sama satu sama lain, saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan saling menjaga satu sama lain. Charlie mengangkat alisnya dan berkata, Paman Janus, tolong beri saya penjelasan rinci. Janus menjelaskan, pandangan saya didasarkan pada beberapa informasi yang beredar di dunia luar dan apa yang telah saya lihat dan dengar selama saya berada di sini. Ini mungkin tidak akurat, tetapi tidak terlalu bias. Bab 5867. Setelah itu, Janus berkata dengan serius, sebenarnya, sumber pendapatan terbesar keluarga Zano adalah dari penyelundupan dan penjualan narkoba. Mereka memiliki geng yang didedikasikan untuk penyelundupan, geng yang didedikasikan untuk penjualan, dan banyak hal lain seperti Burning Angels seperti ini, geng tingkat rendah yang merebut wilayah di seluruh Amerika. Struktur dasar organisasi ini pertama-tama mengirimkan sejumlah besar geng tingkat rendah untuk terus memperluas pengaruh mereka ke seluruh negeri. Setelah mereka memilih suatu lingkungan, mereka akan menetap di lingkungan tersebut, dan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk segera mendapatkan hak penduduk mutlak di lingkungan tersebut. Setelah mereka menyelesaikan pendudukan, tim yang merilis penjualan narkoba akan memperluas bisnisnya ke wilayah geng-geng tingkat rendah yang baru diduduki, dan langsung memonopoli perdagangan narkoba di wilayah tersebut. Geng-geng tingkat rendah yang pertama kali menduduki pengaruh wilayah juga akan bekerja untuk menutupi pengedar narkoba dan keamanan. Charlie mengangguk dan mendecakkan filmnya dan berkata, saya paham, itu hanya mengirim mikrofon untuk download mobil dulu. Setelah menggeledah orang dan keuangan di dalam mobil, mereka kemudian mengemudikan mobil tersebut dan membawa gelombang orang lagi. Orang-orang dan pecandu narkoba pergi ke tempat tujuan mereka untuk menjualnya guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, Janus berkata, tetapi tumpangan gratis bukan hanya pengedar narkoba. Selain memonopoli pengedar narkoba, mereka juga memonopoli kasino dan prostitusi bisnis dalam lingkup pengaruh mereka. Dalam lingkup monopoli mereka, tidak ada orang lain yang membuka kasino bawah tanah dan meminjamkan riba, dan mereka juga akan mengimpor sekelompok pelacur untuk memonopoli bisnis prostitusi di wilayah ini. Dan organisasi prostirus lainnya atau praktisi individu harus berhenti menerima pelanggan. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan komentar dan berkata, gameplay seperti ini memang dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan setiap tautan dapat saling memeriksa dan menyeimbangkan. Ini jauh lebih stabil daripada menyerahkan semua bisnis ini kepada geng untuk beroperasi. Tampaknya keluarga Zano ini benar-benar memiliki dua keterampilan. Janus mengangguk dan berkata,
Hal yang paling kuat tentang keluarga Zhano adalah mereka hampir tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal dan kriminal. Di permukaan, mereka hampir tidak terlibat dalam bisnis ilegal dan kriminal ini. Ini benar-benar berbeda dari mafia Italia sebelumnya. Di masa lalu, mafia Italia akan keluar dan memberitahu semua orang ketika mereka membunuh seseorang, menamparkan dada mereka dan memberitahu semua orang bahwa mereka membunuh orang ini. Namun, metode keluarga Zhano adalah dengan menyuruh si pembunuh membuang mayatnya di depan pintu rumah mereka setelah diperintahkan untuk membunuh. Dan kemudian segera memberitahu polisi bahwa ada seseorang yang meninggal di depan rumahnya. Dan juga berinisiatif untuk menyerahkan semua catatan pengawasan kepada polisi. Membuatnya tampak seperti dia ingin menyelesaikan kasus ini secepatnya. Charlie yang penasaran bertanya, "Paman Janus, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Atau kamu hanya membuat metafora?" "Itu benar," Janus berkata. "Tahun lalu, kepala keluarga mafia Italia lainnya memukul hingga menjadi sarang lebah oleh 4 pria bersenjata dengan senapan mesin ringan dari 2 arah sambil menunggu lampu merah. Kemudian salah satu pria bersenjata benar-benar membunuh sang kepala keluarga. Jenazah diangkut ke pintu rumah keluarga Zhano. Keluarga Zhano langsung menelepon polisi. Mereka tidak hanya berinisiatif untuk mengungkap video pengawasan pria bersenjata yang melemparkan mayatnya ke dunia luar. Mereka bahkan mengumumkan bahwa keluarga Zhano telah dijebak dan menawarkan hadiah sebesar $1 juta AS untuk membantu polisi tangkap pembunuhnya. Tapi kenyataannya, keluarga itu adalah pesaing terbesar keluarga Zhano. Kedua pihak bersaing memperebutkan pasokan kokain dari Kolombia dan hak agen distribusi di New York bahkan seluruh pantai timur. Jika siapapun yang berhasil mendapatkan hak agensi akan mendapat keuntungan setidaknya 1 tahun ratusan juta dolar, maka semua orang tahu bahwa orang tersebut harus dibunuh oleh keluarga Zhano. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah membunuh orang tersebut, keluarga Zhano akan menyeret mayat tersebut ke gerbang istana mereka sendiri dan menggunakan mayat pihak lain untuk menyanyikan sebuah drama. Charlie tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Karena keluarga Zhano sangat suka menyanyi. Ayo kita buatkan pertunjukan untuk mereka juga." Bab 5868. Saat Charlie berbicara, sebuah rencana telah terlintas di benaknya. Dia sudah berada di New York. Beberapa masalah harus diselesaikan secara menyeluruh. Karena keluarga Zhano telah memperluasnya ke Chinatown dan toko tempat Paman Janus telah bekerja keras selama beberapa dekade. Jangan salahkan dirinya karena ucapan kasar. Charlie berkata kepada Angus, "Angus, ganti pakaian kokimu dan pergi bersamaku." Angus melihat kelima anggota Burning Angels dan dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Bagaimana kalau aku bunuh mereka dulu? 1 tembakan pada 1 waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan 1 peluru pun." Kelima orang itu ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa juru masak cilik, yang telah begitu sering diintimidasi oleh mereka hingga tidak berani kentut, kini bertekad untuk membunuh mereka berlima. Melihat ekspresi tegas Angus, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membunuh mereka sekarang. Biarkan Paman Janus dan Dawei mengawasi mereka terlebih dahulu. Setelah kita menyelesaikan urusan, belum terlambat untuk membunuh mereka." Janus dengan cepat bertanya, "Guru, apa rencanamu? Apakah ada yang perlu ditangani?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, Paman Janus. Setelah Angus dan saya pergi, kamu bisa menutup toko dan menunggu sampai kami kembali. Jika ada beberapa orang yang datang untuk menimbulkan masalah selama periode ini, kamu dapat menggunakan 5 orang ini sebagai sandera. Dan segera hubungi Kathleen. Di New York, tidak ada yang tidak bisa ditangani Kathleen Fox. Jangankan beberapa gangster, bahkan keluarga Zhano pun tidak ada apa-apanya di hadapan Kathleen." Tapi Charlie tidak ingin Kathleen maju membantu. Begitu dia melaporkan, masalah ini tidak akan terlalu menarik. Charlie juga tahu bahwa dia tidak mampu melakukan hal lain. Jika dia membawa Angus menemui keluarga Zhano, dia harus waspada terhadap toko angsa panggang yang menjadi sasaran anggota Burning Angels lainnya. Janus secara alami bermaksud mengetahui Charlie dan mengangguk ringan. Charlie bertanya lagi kepada Dawei, "Kamu telah tinggal di New York selama bertahun-tahun. Tahukah kamu situasi spesifik keluarga Zhano? Misalnya, di mana mereka tinggal? Berapa banyak orang di sana?
Dan siapa nama orang yang bertanggung jawab? Dawei dengan cepat berkata, keluarga Zano tinggal di dekat Long Island. Ada Zano Manor, mafia relatif makmur. Anggota keluarga langsung memiliki populasi yang besar. Saya perkirakan setidaknya ada 10 orang. Patriark Zano saat ini adalah Antonio Zano. Oke, Charlie mengangguk dan berkata kepada Janus. Paman Janus, saya akan membawa Angus ke Zano Manor. Jika semuanya berjalan baik, saya akan kembali dalam 2 jam. Janus dengan cepat berkata, Tuan muda, harap berhati-hati. Keluarga Zano, dari Sisilia, telah menjadi dominan di New York selama beberapa dekade. Keluarga ini telah menjadi anggota mafia selama beberapa generasi. Dan kenang-kenangan keluarga yang mereka simpan selama beberapa dekade adalah senapan mesin ringan Thompson yang diproduksi selama Perang Dunia II. Dikatakan bahwa setelah Zano tua, yang bertanggung jawab atas keluarga Zano, menjual asetnya di Sisilia dan datang ke New York, dia secara bertahap membangun pijakan di dunia bawah tanah Amerika dengan senapan mesin ringan Thompson. Dan senapan mesin ringan itu, yang dikenal sebagai mesin tik Chicago, menjadi warisan spiritual keluarga Zano. Konon hingga tahun lalu, senapan mesin ringan ini digantung di posisi C di dinding aula utama Zano Manor, hingga generasi baru pemimpin Zano memutuskan untuk membersihkannya. Dia melepaskan pistolnya. Namun, melepaskan senjata ini bukan berarti keluarga Zano akan lepas tangan dari situasi tersebut, sebaliknya. Setelah membagi semua bisnis ilegal dan memberikannya kepada geng di bawah yang sepertinya tidak ada izin dengan keluarga Zano, mereka diam-diam terus mempromosikan geng tersebut untuk menguasai kota-kota di New York dan bahkan seluruh pantai timur. Untuk menambah jumlah orang, cakupan pengaruh mereka telah meningkatkan pendapatan ilegal mereka secara menyeluruh. Bab 5869. Di permukaan, keluarga Zano, yang dipimpin oleh Antonio Zano, pemimpin generasi ini, berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan identitasnya dan mendekati kelas atas. Antonio Zano tahu benar bahwa semakin kuat kelas atas, semakin mereka membutuhkan alat seperti mafia. Namun, mereka munafik dan tidak mau bekerja sama dengan mafia secara terbuka. Artinya, jika sebuah keluarga mafia ingin mendapatkan dukungannya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membersihkan diri. Sederhananya, yang kini dibutuhkan masyarakat kelas atas bukanlah pispot yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Yang mereka butuhkan adalah toilet yang bisa ditempatkan secara terbuka di dalam toilet, terang dan bersih, serta tidak berbau sama sekali. Mafia tradisional hanyalah pispot yang kotor dan bau. Antonio Zano sangat ingin memimpin keluarga Zano menyelesaikan transformasi dari pispot menjadi toilet. Saat ini, Antonio Zano sedang mengarahkan anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya di manornya untuk menata manor tersebut secara megah. Hari ini, dia akan menerima tamu terhormat dari jauh. Untuk menyambut tamu terhormat ini, seluruh anggota keluarga Zano membereskan urusannya lebih awal dan pemindahan pulang untuk bersiap. Tamu terhormat yang diundang kali ini sangat penting untuk perkembangan keluarga Zano selanjutnya. Jika kerjasama bisa tercapai, keluarga Zano akan naik ke level selanjutnya. Di aula utama Zano Manor, sebuah meja makan besar yang panjangnya lebih dari 10 meter telah disiapkan. Meja makan didekorasi dengan bunga-bunga yang dibangun dari Perancis, serta peralatan makan kristal terbaik dan peralatan makan logam. Antonio yang berusia 47 tahun memperhatikan para pelayan sibuk dan mengatur semuanya dengan tertib, dengan antisipasi tertulis di wajahnya. Saat ini, 7 atau 8 saudara lelaki dan perempuan, anak-anak mereka, dan pasangan dari anak-anak mereka semuanya sudah berpakaian dan siap. Mereka semua maju ke depan untuk menyapa Antonio. Antonio sepenuhnya berperan sebagai seorang patriark. Dia menyapa semua orang dengan ramah dan seorang pria sejati. Setelah hampir seluruh anggota keluarga memperingatkan untuk menyapa, kecuali putrinya yang berusia 22 tahun. Antonio tidak mau bertanya kepada kakaknya di sebelahnya. Marco, di mana Julia? Marco Zano berkata cepat. Sayang, aku tidak bertemu Julia sepanjang malam. Anak ini, Antonio berkata tidak puas. Dia telah patuh sepanjang hidupnya. Mengapa dia harus melawanku kali ini? Tidakkah dia menyadari betapa sempurnanya kehidupan yang aku rencanakan untuknya? Marco Zano memuji. Sayang sekali. Namun juga,
Julia masih muda dan kurang pengalaman sosial. Beri dia sedikit waktu lagi. Dia tidak hanya akan memahami niatnya dengan baik, tetapi dia bahkan akan berterima kasih padamu. Ya, Antonio mengangguk sedikit. Lalu dia merapikan jas, kemeja, dan dasi kupu-kupunya. Dia bertanya kepada Marco dengan sangat marah. Bagaimana? Apa yang aku lihat seperti The Godfather sekarang? Ya, tentu saja, Marco memuji. Bangga. Di seluruh Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh Eropa dan Amerika, tidak ada orang yang lebih mirip dengan Marlon Brando selain kamu. Antonio mengangguk sedikit, tersenyum tenang dan berkata, saya, Antonio Zano, pasti akan menjadi Godfather tersukses dalam sejarah Sisilia. Kali ini, adik bungsu Antonio, Francisco, berlari menghampiri dan berkata dengan hormat, jujur, pesawat tamu terhormat telah mendarat di Bandara JFK. Diperkirakan akan tiba di Manor dalam 40 menit. Sangat bagus. Antonio tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata dengan lantang. Tergantung malam ini apakah kita bisa naik ke level berikutnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati merapikan rambutnya dengan telapak tangannya dan berkata, kalian awasi di sini. Aku sedang mencari Julia. Bab 5870. Pada saat yang sama, Charlie mengemudikan Chevrolet yang tidak mencolok, membawa Angus yang gelisah dan cemas, ke pinggiran Zano Manor. Mereka berdua dapat melihat dari luar bahwa Zano Manor sedang sangat sibuk saat ini. Seluruh manor terang benderang, dan sejumlah besar anggota mafia berjas hitam berdiri tegak di kedua sisi pintu. Tampaknya olah mereka sedang menunggu, untuk seseorang yang penting. Charlie melihat ini dari kejauhan dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya keluarga Zano sedang mengadakan acara besar. Angus menelan ludahnya dan bertanya pada Charlie, Tuan Wade, setidaknya ada ratusan orang. Apakah kita benar-benar ingin masuk dan menimbulkan masalah? Charlie tersenyum dan berkata, bukankah aku tadi sudah bilang ingin bermain-main dengan mereka? Kamu ikuti saja aku nanti. Kamu melakukan apa yang aku katakan dan bertindak sesuai dengan pandanganku. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi jika kamu benar-benar khawatir, aku bisa pergi sendiri. Angus berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, saya memang khawatir, tapi saya tidak takut. Selama Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, saya akan melakukannya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, mari kita tunggu waktu yang tepat. Saat ini, di Zano Manor, Antonio berjalan menuju pintu kamar Putri Julia. Dia mondar-mandir di depan pintu terdiam, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu. Julia, ini aku, ayah. Tidak ada respons di ruangan itu. Antonio tidak punya pilihan selain dengan sabar berkata di luar pintu. Julia, kamu harus tahu bahwa tradisi Sisilia kita adalah segalanya untuk keluarga. Saya duduk di posisi hari ini bukan untuk kehormatan, aib, dan kekayaan pribadi, tetapi untuk masa depan keluarga Zano kita. Saya harap, seperti saya, kamu dapat selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Di dalam kamar, seorang gadis muda dengan marah menegur, segala sesuatu untuk keluarga hanyalah pikiran dan keinginan pribadimu. Kamu tidak bisa memaksakan pikiran dan keinginan pribadimu padaku. Kalau begitu, aku lebih baik meninggalkan keluarga ini. Antonio berkata dengan marah. Pikirkan lagi kata-kata yang kamu ucapkan. Jangan lupa, kamu seorang gadis dengan darah Sisilia. Gadis dari Pulau Sisilia. Bahkan jika menikahi seseorang dan mengubah nama keluarga, kamu tidak boleh melupakan keluargamu. Nama keluarga tertinggal dalam darah, tulang, dan jiwa setiap penduduk Pulau Sisilia. Pergilah ke nama keluargamu, kata gadis itu dengan marah. Mulai hari ini, aku akan mengambil nama keluarga ibuku. Aku bukan lagi Julia Zano. Aku Julia Cirisela. Aku sudah lama bosan dengan Zano. Beraninya kamu. Antonio menggedor pintu dengan marah dan berteriak dengan marah. Julia, kalau kamu berkonfrontasi denganku, aku akan mengirimmu ke Sisilia dan mengirimmu ke peternakan pamanmu. Kamu akan mengukur wol selama sisa hidupmu. Gadis di ruangan itu terdiam sesaat. Suasana hati Antonio tidak tenang sama sekali. Ketika dia melihat putrinya tidak merespon, dia terus mengaum dengan agresif. Julia, jangan kira masalah ini bisa selesai tanpa bicara. Aku akan memberi waktu 3 detik untuk mengecewakan.
Kalau kamu yakin ingin melawanku, aku akan mengatur agar kamu pergi ke bandara sekarang juga. Setelah itu, dia sedikit meninggikan suaranya dan berteriak. 1, 2, gadis di ruangan itu berteriak dengan gugup. Oke, aku mendengarkanmu, aku mendengarkanmu. Antonio kemudian sedikit tenang dan berkata dengan suara dingin. Cukup begitu. Ingat, seorang gadis Sisilia harus melayani keluarganya seumur hidupnya. Gadis di dalam berkata tanpa daya. Oke, kamu benar. Sekarang silakan pergi dulu. Aku perlu waktu untuk berdandan. Antonio berkata dengan dingin. Aku memberikan 10 menit. Selama 10 menit ini, aku akan menunggumu di sini. Gadis itu tidak punya pilihan selain berkata, terserah kamu. Kalau bersedia menunggu, tidak ada yang akan menghentikanmu. Antonio mencibir dan mengingatkan. Julia, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba melarikan diri dengan keluar dari jendela. Aku sudah mengatur orang-orang yang mengawasi di luar jendelamu. Begitu kamu keluar dari jendela, mereka akan menangkap kamu dan mengantarmu langsung ke bandara. Gadis itu tiba-tiba menjadi marah. Dasar bajingan. Antonio tidak marah, bahkan setelah dimarahi oleh putrinya. Dia berkata sambil tersenyum, ingat, Julia, seorang gadis Sisilia, harus melayani keluarganya sepanjang hidupnya. Jangan hidupkan keluarga dan membuatku malu. Saya lebih suka mengirim kamu tinggal di Sisilia selama sisa hidupmu, dan tidak akan pernah membiarkan kamu menjadi aib bagi keluarga. Gadis itu berteriak histeris Antonio Zano. Aku benci kamu. Antonio berkata, kamu boleh membenciku, Julia, tapi ingat, sebelum Antonio dapat berbicara, gadis di dalam berteriak keras. Seorang gadis Sisilia menghabiskan seluruh hidupnya untuk keluarga. Aku sudah tahu, jangan bicara lagi. Antonio tersenyum dan berkata, senang sekali kamu mengetahuinya. 10 menit kemudian, pintu terbuka, dan seorang gadis jangkung dan cantik dengan rambut coklat, mata hijau, dan gaun malam putih keluar dari kamar. Gadis ini adalah putri Antonio, Julia Zano. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.